melihat bahwasanya sepertinya presiden mahasiswa kita membawa mobil ke sini. Nah, saya lihat ada kunci mobil di sini sama-sama. Kok disebut merek ini? Ini ada kunci mobil nih sama-sama. Ini juga ada, Masya Allah, ini iPhone, saya nggak tahu ini. Ini jangan terlalu dibongkar. iPhone ini nggak tahu iPhone berapa. Wah, ini betul-betul kayak pejabat sahabat-sahabat. Wah. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu mengenai pendidikan. Sekarang tentunya sebelum Presiden Mahasiswa Unilak jadi Presma, tentunya sahabat Jimmy melewati dulu atau pernah waktu itu masuk organisasi apa yang bisa, tentunya memang public speaking itu hal yang dasar, tapi tentunya kita juga membutuhkan wadah-wadah organisasi membentuk kita, mengarahkan kita, tidak luput dari senior juga. Nah, jadi apa sih yang sudah dilewati, organisasi apa yang sudah pernah Presiden Mahasiswa Unilak tempati? Ya, ada satu yang saya kutip dari Mas Septi tadi. Berbicara senior. Berbicara senior ini, perannya senior dalam membentuk kita itu cuma mengarahkan. Mengarahkan, memotivasi, mengarahkan. Tetapi kalau senior sudah ikut campur terlalu dalam, mengintervensi secara langsung, maka itu akan rusak organisasi itu. Saya pastikan itu. Saya akan rusak. Nah, jadi dulu saya waktu masih menjadi, tentu kan berbicara karir politik kampus. Betul. Kok bisa menjadi presiden mahasiswa Universitas itu ada yang dilewati dulu. Harus. Tidak mungkin kita tidak punya jabatan apa-apa, tiba-tiba maju ke pusat. Tentu harus kita lewati. Jadi kalau ada orang belum pernah menjadi gubernur, tiba-tiba mencalon presiden mahasiswa, ya susah. Susah. Karena bagaimana orang percaya, rumahnya aja belum dikuasai dia, bagaimana orang percaya gitu. Betul. Nah, saya dulu, kita berbicara internal eksternal lah tentunya organisasinya ya. Berbicara internal kampus. Saya dulu memang di semester 3 itu menjabat wakil ketua BEM fakultas atau nama lainnya wakil gubernur mahasiswa. Itu perdana semester 3 wakil. Yang sebelum-sebelumnya memang itu di semester 5 minimal. Nah, karena senior itu teman-teman orang yang pendahulu saya di FK percaya, makanya saya mendampingi waktu itu namanya gubernur itu Bang Firlap Fatma. Firlap, SPD. Sekarang sudah wisuda? Sudah wisuda dan alhamdulillah sudah menyempurnakan agamanya. Masya Allah. Sudah nikah, Pres? Sudah nikah? Apanya? Sudah menikah gubernur pada saat itu. Kalau Pres gimana? Kalau berbicara menikah ini agak-agak sensitif. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita berbicara. Oke, kita lanjutkan. Berbicara internal, saya wakil gubernur, kemudian sudah wakil gubernur menjadi gubernur mahasiswa, selanjutnya saya mencalon. Jadi baru sekarang lah saya memang baru dilantik kemarin ya, hari Kamis ya, tanggal 11 ya, tanggal 11 Februari 2021 sebagai presiden mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Nah, tentu kan terkait tadi apa wadah yang selama ini. Tentu kalau saya memang saya jujur di sini Mas Septi, saya kader PMI. Kader PMI. Apa PMI itu, Pres? PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya sudah LK2 di sana. Sudah LK2. Jadi PKD namanya, Pres ya? kalau kader dasar. Kader dasar. Jadi saya sudah kader mujahid kalau bahasa PMI, kader mujahid. Jadi mujahid pejuang. Jadi maju mundurnya organisasi itu dengan orang PKD lah. Itu eksternal, Pres? Eksternalnya saya PMI. Saya berangkat dari, kalau berbicara organisasi eksternal, saya PMI. Jadi, ya disitulah kita ditempa. Sebenarnya saya mencalon presiden ini, Mas Septi, itu sebenarnya tahun kemarin. Melawan 2019? Ya, melawan Amir Arifin Harahap, sama Cep Permanagali, dan melawan Reno Pepri, sama Saudara Bima Sagala, dan ada satu paslon lagi saya. Dan kita belum ada wakilnya memang, cuman sudah digambarkan sama senior. Itu 2018, Pres? 2019. Oh ya, 2019. Waktu orang apa, Bung Amir gitu-gitu. Bung Amir, ya. Bung Amir. Nah, waktu itu wakilnya si Cep Permanagali. Ya, Cep Permanagali. Yang kemarin Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi, yang kemarin mencalon juga. Oh, berarti kemarin waktu presiden? Naik ke presiden dia. Tapi ya alhamdulillah kita juga yang teman-teman percayai, dan Allah pun sudah mencatat itu mungkin. Jadi
eh gimana tadi Mas Septi pertanyaannya? Saya juga penasaran nih, Pres. Jadi ketika di PMI, apakah ada jabatan yang Presiden masih Oh, ada. itu ambil atau Jadi hadirnya PMI itu perdana perdana? di Unilag di zaman saya pengurus. Oh, ya. Ya, waktu itu saya diamanahkan oleh ketua umum, ketum komisariat. Waktu itu ketum komisariatnya itu Bung Radina Nugraha, Ya. Fakultas Ekonomi. Saya memang diamanahkan beliau menjadi wakil ketua 3 PMI Komisariat Unilag di bidang Biro Dakwah dan Kajian Islam. Ya. Itu bagi Tidak saya. jauh-jauh dari religi kan. Ya, tidak jauh dari. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah Presiden kita tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah. Masya Allah. Sel- Wakil Ketua 3 PMI. Ya, pada saat itu. Itu di eksternalnya. Kalau di internalnya saya gubernur mahasiswa. Gubernur mahasiswa. Jadi wajar dong saya mencalon di Pilpres Unilag. Ya, secara Wajar. staf organisasinya. Lihat misalnya di pemerintah ada namanya Pak Jokowi berangkat dari wakil wali kota Solo, Ya. wali kota Solo, gubernur DKI. Ya, betul. Kan itu kan? Ya. Baru dia main di Pilpres 2014. Ya. Jadi wajar. Jadi kalau ada orang mau mencalon presiden, dia belum pernah merasakannya gubernur, dia susah. Iya. Susah. Harus dirasakan dari bawah. harus dari bawah gitu. Itulah karir politik kampus. Betul. namanya. Tidak bisa kalau misalnya ingin jadi mahasiswa, ingin jadi presma, ya langsung jadi presma tidak bisa, harus rasain dulu. Di fakultas itu ada Bisa Mas himpunan, Septi, cuman ada- sulit gitu. Sulit ya? Sulit sekali melawan itu. Mm. Buktinya mungkin ada kawan-kawan kita berbicara atau beberapa tahun lalu, tentu ada juga yang dia tidak presma, tidak pernah menjabat, ya cuman sulit karena dia belum tenar gitu, Iya. belum secara elektabilitas mungkin dia belum tahu orang gitu. Kalau dia berangkat dari gubernur, itu gubernur FKIP misalnya. Betul. Wajar dong dia mencalon Pilpresma, gitu kan. Karena kawan-kawan duduknya pun akan gubernur-gubernur lain. Betul. Kan itu. Sudah dibangun lah Sudah emosionalnya dibangunlah basic-nya gitu loh. Iya. Dasar dasar apa sih bahasanya Mas Siti ya? Dasar keterkenalan kita sama gubernur-gubernur itu gitu. Hmm. Jadi orang tahu kita siapa, misalnya Jimmy Saputra, itu Oh, itu gubernur gubernur FKIP. FKIP kemarin. Gitu Mas Siti. itu. Sudah pernah ada kontak emosional. Sudah ada Tentu bahas- gubernur mahasiswa, teman dulunya gubernur mahasiswa. Iya. Disitulah. Hal terberat saat menjalani proses presiden mahasiswa ini, karena kita tahu bahwasanya untuk menjadi presma Unilag ini tidak hal yang gampang. Karena kita tahu kemarin itu prosesnya mungkin sangat lama, Sangat lama. sangat banyak polemik dan hal-hal lainnya. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita berbicara kesan presiden mahasiswa Unilag, sahabat Jimmy. Hal terberat apa sih? Kok bisa membuat makin semangat? Tapi itu Ya. hal-hal yang sangat terberat gitu. Saya sebenarnya membuat saya semangat itu pertama memang doa dan dorong orang tua Mas Siti. Doa. Karena suksesnya siapapun, ya itu tidak terlepas dari doa dan ridho orang tua. Betul. Makanya teman-teman hari ini, terutama di Unilag memang minta doa restu kepada orang tua. Soan dulu ke orang tua. Sowan ke Orang yang tua. pertama sudah tanya orang tua. Orang- Bukan pacar. Bukan pacar Betul. Mas Siti. Harus orang tua. Orang tua itu kan orang yang tua daripada kita, Iya. orang didahulukan, yang melahirkan kita kalau ibu, Iya. kan gitu kan, yang memberi nafkah kalau ayah, gitu loh Mas Septi. Makanya apapun yang kita hajatkan di dunia ini, mintalah doa restu kepada orang tua. Karena tidak ada orang sukses tanpa doa orang tua, ya kan? Sampai kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan orang tua itu bisa kenyataan. Ya kan, malin kundang misalnya, ya kan, tanda-tanda seperti itu. Karena orang tua tidak ridho dan dikutuk memang jadi. Nah, untuk menjadikan seorang batu aja malin kundang itu, Allah aminkan doa seorang ibu itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak meminta kepada ibu doa-doa yang baik, kesuksesan? Kan gitu. Makanya jangan jauhi ibu. Apa yang disampaikan orang tua sahabat Jimmy ketika ketika datang ke orang tua, Bu, saya ingin maju menjadi presiden mahasiswa. Nah, apa sih arahan, saran dan juga wejangan-wejangan dari orang tua ke presiden? Gini Mas Septi, jadi saya dulu sebelum kuliah mendaftar ke Unilag 2017. 2017. Ya, saya Berarti sambut 2017. ya, Sama dengan saya angkatan 17 Mas Septi. Ya, Jadi saya dulu sebelum saya berangkat mendaftar itu, saya belum tahu Pekanbaru. ya. Jadi apa kata ayah saya ketika di depan rumah? Kalau bisa nak, kamu ambil presiden mahasiswa. Oh, sudah ada pesan dari awal. Sudah ada. Masya Allah. Cuman ketika saya masuk semester 1,
Saya tanya sama senior Ya. ketika itu, Ya. Bang, saya ingin mau calon presiden mahasiswa. Hmm. Bagaimana caranya? Tunjukkan saya, tunjuk ajar saya, Bang. Ya. Apa dibilang abang senior itu? Terlalu jauh pikiranmu, Adinda. Ya, ya. Karena kita saya masih sebentar lagi. Iya. Dia masih serius. Terlalu jauh pikiranmu. Artinya kau harus melewati dari kalinya tentu bupati, Iya. ketua-ketua HMJ, baru ketua BEM fakultas sampai. Tapi Jadi, itu sindiran bagus pres, biar nanti pres ketika duduk jadi presma tidak jadi kader yang prematur. Ah, Itu sindiran bagus itu. Kita makanya. juga ingin tahu di pres prestasi presiden mahasiswa Unila ketika duduk di bangku kuliah. Tadi kita sudah tahu ketika di Gontor mendapatkan juara 1 pidato. Nah, untuk di perkuliahan bagaimana? ya berbicara prestasi Mas Siti tentu ada prestasi akademik dan akademik. Ya. Pastinya. Ya kalau berbicara kita prestasi tentu ya saya menjadi gubernur Basi ya saya pikir prestasi salah satunya. Betul. Tapi kalau berbicara semacam misalnya kayak debat, saya pernah juga juara 1 Mas Septi Ya. di UIN ketika sekota Pekanbaru juara Itu debat. debat ya. Debat. Kota Pekanbaru. Sekota Pekanbaru. Tidak jauh dari public speaking. Tidak jauh Mas Septi, Masya alhamdulillah Allah. tidak jauh dari public speaking. Iya. Nah, jadi kalau pemimpin itu debat, saya pikir ya kalau berbicara debat kita punya prestasi juga Mas Septi. Betul. Public speaking dulu di Gontor waktu itu di luar waktu masa kuliah juga kita ada juga kemarin di UIN mengadakan sekota Pekanbaru Mas Septi. Kita juara 1 juga ketika Iya, itu. betul. Dan pemimpin kan nggak hanya itu aja Mas Septi. Harus semua lini sektor. Iya. Harus dikuasai pemimpin. Kalau cuma juara 1 public speaking aja atau mungkin debat aja ya enggak. Itu juga barometer soal pemimpin Mas Septi. Iya. Dari leadershipnya harus dilihat, cara bawa kawan-kawan. Nah, gitu Mas Septi. Jadi pres, saya ini teringat bahwasanya ketika Presma ini adalah cerminan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ya. Nah, saya tidak sengaja sahabat-sahabat melihat bahwasanya sepertinya presiden mahasiswa kita membawa mobil ke sini. Nah, saya lihat ada kunci mobil di sini ini kok sahabat-sahabat. disebut merek ini Mas Jadi Septi? ada kunci mobil di sahabat-sahabat. Ini juga Ya. ada, Masya Allah, ini iPhone saya nggak tahu ini. Ini jangan terlalu dibongkar. Mas iPhone Septi. ini nggak tahu iPhone berapa. Wah, ini betul-betul kayak pejabat sahabat-sahabat. Wah, Masya Allah. Dia gini Mas Septi. Jadi gimana? Ya, jadi kan kalau misalnya sedangkan presiden mahasiswa ini hanya bawa mobil, ya kami pun ya sebagai mahasiswa biasa ini tentunya aset kami mungkin mobil ada juga. Iya. Jadi gimana? Jangan-jangan ini salah satu apa ini? Entah donatur atau gimana? Oh, enggak, Atau- Mas Septi. Ya, coba jelaskan. Jangan nanti ada salah paham nanti dari Iya. kok presiden kita bisa pakai mobil gitu. Coba Saya kan jelaskan. mengambil mobil ini Mas Septi, ini kan sebelum menjadi presiden. Oh, sebelum sudah jauh jadi Sudah presiden jauh. mahasiswa Unila. Artinya untuk memudahkan kita memang kampanye, jumpa sama teman-teman. Wah, Jadi iya, tidak iya, ada iya. alasan panas, hujan. Cuman itu Ya, sebenarnya. bisa dijemput ya. Iya. Di mana, Gup? Di mana, Gup? Ah, Langsung datang. kayak Ngopi gitu. kita di mana, Gup? Langsung datang. Siap. Nah, Siap, itu. siap. Jadi saya membeli mobil ini Mas Septi sebelum menduduki presiden mahasiswa. Ya. Perlu digaris bawah ya. Ya, Jangan siap. nanti teman-teman berasumsi bahwasanya saya ketika enggak. Ya, ya. Nah, kan ada fotonya kita ini gitu Mas. Siap. Ini kenapa harus ada dua nih, Pres? Ini terlalu sombong saya lihat, Pres. Kenapa harus dua? Kenapa nggak satu aja? Berbicara HP 2 atau 3 sebenarnya Mas Septi itu semua kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan Mas Septi. Ya. Tidak bisa kita katakan menjustifikasi bahwa punya HP 2 itu sombong. Ya. Tidak. Ya. Saya pernah melihat orang HP-nya 4, Siap. Mas Septi. Siap. Ya kan, 2 disaku, 2 digenggam. Ya. Mungkin kebutuhan dia baru terpenuhi gitu Mas Septi. Presma loh harus. Wah, harus. Ya, itu. kali itu enggak juga, Siap. tergantung. Terakhir, Pres. Siap. Kita ingin tahu nih pesan-pesan untuk seluruh siswa-siswi yang pada hari ini masih duduk di bangku sekolah. Kenapa harus memilih Unilak? Kenapa harus masuk Unilak? Sekarang, Pres. Ya, Universitas Lancang Kuning ini kan sebagai universitas kebanggaan masyarakat Riau. Betul. Di sini kan banyak juga Mas Septi keunggulan Unilak itu. Ya pertama mungkin dari segi beasiswa mungkin Beasiswa banyak. tentu sangat Jadi terbanyak orang-orang di Provinsi Riau. Ya, jadi orang-orang yang memang low akademik memang bisa berkuliah di Unilak Betul. kan gitu. Jadi makanya saya berharap memang dengan adanya beasiswa ini, terutama memang teman-teman yang meraih beasiswa tetap semangat. Ya. Nah, tetap semangat. Ya, pertanyaannya adalah ketika mereka sudah diberi beasiswa, apa feedback mereka kepada Universitas Lancang Kuning sendiri? Siap. Nah, sebagian dari beberapa beasiswa, katakanlah mungkin 100 orang pendapat beasiswa itu,
Cuman beberapa aja yang ikut menolong Unilab, Mas Septi. Ya. Yang mungkin menolong Unilab itu kan dengan prestasi, Ya. dengan memajukan organisasi. Ya. Itu kan salah satu feedback yang positif Ya, untuk Unilab, benar. Mas Septi. Nah, inilah saya berharap teman-teman untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi tetap berorganisasi lah. Ya. Karena tidak ada orang yang merugi masuk organisasi. Ya. Organisasi itu kan pembentukan karakter, Mas Septi. Betul. Proses, gitu loh. Jadi yang awalnya dia masih grogi dalam berbicara, ketika dia sudah sering tampil atau show, pasti dia akan biasa aja menghadapi itu semua. Nah, artinya kalau orang yang jarang maju ke depan, ya dia tidak pernah masuk organisasi, pasti suatu saat ketika ditunjuk orang, misalnya dia untuk kata anggota, pasti akan grogi. Ya. Nah, intinya kan organisasi ini, Mas Septi, membuat kita pede, Bapak. Ya. Nah, membuat kita pede. Kalau kita sudah percaya diri kepada kita, pede kita, insya Allah itu sudah awal dari dasar itu. Ya, berarti yang pertama adalah beasiswa, dan juga kita ketahui bahwasanya Unilab ini merupakan tempat orang-orang yang sangat berprestasi. Ya. Banyak dari tingkat nasional maupun internasional. Iya, jadi Mas Septi, kalau ada orang masih mengatakan, oh kuliah itu tidak punya duit Iya. atau apa, Unilab hari ini membuka beasiswa selebar-lebar. Silakan masuk ke dalam Unilab. Masuk Unilab. Oke, siap. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah mau atau tidak? Iya. Bukan atau tidak ada. Sudah ada tempatnya, Ya. sudah dibantu, silakan masuk. Tapi setelah mendapatkan beasiswa, harus ada feedbacknya ke Unilab Harus. melalui organisasi, Harus. melalui prestasi, Ya. melalui karya-karya semuanya. Ya. Oke, mungkin untuk saat ini gitu saja. Nanti kan ada part 2, part 3-nya. Ya. Kita harap kita bisa dapat mengundang Presiden Mahasiswa Unilab lagi. Ya. Karena tentu banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang pribadinya, apakah sudah punya pacar atau belum. Itu akan kita Ya. tanyakan lagi di podcast sebelum selanjutnya. Oh. Kita bilang dulu sekarang biar dipersiapkan Aduh, jawaban-jawabannya. Begitu. siap. Terima kasih Pres atas Siap. waktunya. Salam pergerakan. Siap. Sahabat-sahabat Unilab semuanya, mungkin untuk saat ini itu saja. Apabila ada kesalahan kita mohon maaf. Ya. Ambil baiknya, ambil Positifnya. positifnya. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.